Oke, what's up guys? Welcome back to the channel. Hari ini saya akan berbagi film yang lumayan bagus untuk rekomendasi buat teman-teman penyuka film. Saya juga tertarik di salah satu channel YouTube yang namanya Jari Netizen. Channel ini merupakan channel review film, berbagai film yang ada di dunia barat. Oke, kali ini kita akan mereaction sebuah film yang cukup terkenal. Sudah minum. Anak culun ini tiba-tiba memiliki kekuatan super dan menjadi idola baru. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke TKP. Anak laki-laki yang sedang dibully oleh dua anak lainnya. Tanpa pikir panjang, Pele langsung melemparkan buah apel yang baru ia gigit satu kali kepada kedua anak itu. Kedua anak itu sangat marah ketika tahu bahwa Pele... Film ini sudah ada reviewnya, sudah ada komentatornya menjelaskan daripada alur film ini. Seperti yang kita lihat tadi, teman-teman, awal dari film ini sudah ada sesuatu yang usil dari film ini. Kita lanjut. Yang melemparkan apel. Kedua anak itu pun berlari mengejar Pele. Pele dengan sekuat tenaga berusaha berlari sejauh mungkin dan berhasil bersembunyi di balik semak-semak. Kedua anak yang mengejar pun kehilangan jejak. Saat sedang bersembunyi, tanpa Pele ketahui. Nggak bisa kebayangkan guys, kalau kita dikejar oleh seseorang atau orang lain yang ingin menyakitin kita sembunyi kayak di dunia dalam mimpi rasanya ya guys. Oke, kita lanjut. Kayaknya ada serangga ini guys. Seekor semut hitam mendekati dan masuk ke dalam celananya. Pele hanya merasa sedikit gatal. Saat situasi sudah aman, Pele berdiri dan mulai berjalan keluar dari semak-semak itu. Ketika berjalan, Pele terkagum melihat sebuah rumah yang ada di sana. Namun tiba-tiba semut yang tadi masuk ke celananya sudah sampai di lehernya dan menggigit Pele. Berikan hadiah untuk anak Anda di Ramadan ini. Iklan. Mantap. Sontak saja, Pele langsung memukul sesuatu yang menggigitnya di leher. Namun tiba-tiba, Pele merasa pusing dan tidak lama kemudian terjatuh pingsan akibat gigitan semut tadi. Saat mulai tersadar, Pele melihat seseorang mendekatinya. Namun penglihatannya tidak jelas dan Pele pingsan kembali. Ia terbangun saat hari sudah gelap. Pele pun segera berjalan untuk pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, Pele langsung ditanyai oleh ibunya apa yang dia lakukan dan bersama siapa. Ia hanya belajar dan bermain bersama teman, jawab Pele. Ibunya menjawab, baguslah. Ia menyuruh Pele masuk ke dalam dan makan. Pele masuk ke kamarnya, dan sepertinya Pele merasa bahwa tidak ada yang peduli pada dirinya. Saat Pele tidur, ia bermimpi melihat banyak... Bentar guys, ini namanya Pele kayak pemain sepak bola itu yang terkenal, yang legenda itu. Pele. Kalau saya Pepe. Oke, lanjut. Sekali semut-semut, Pele sangat ketakutan, bahkan tubuhnya pun bergerak gelisah. Saat memimpikan hal itu, mungkinkah sesuatu yang buruk akan terjadi? Saat bangun pagi hari, di mulut Pele terlihat ada bekas makanan menempel. Dan yang tidak kalah mengejutkan, di lantai kamarnya dipenuhi oleh sisa-sisa makanan yang berhamburan. Scene kemudian memperlihatkan Pele yang akan sarapan bersama ayah dan ibunya. Keanehan lainnya mulai muncul. Kotak susu yang ia pegang lengket pada tangannya. Nah, mulai tanda-tanda keanehan karena digigit serangga atau semut itu kayak semacam film Spider-Man. Nah, kena gigitan serangga laba-laba, jadi ada muncul suatu kekuatan super yang ada pada bocah ini. Oke, lanjut, kita langsung kita lihat filmnya lagi. Pele meminta tolong ayahnya untuk mengambil dari tangannya. Ketika Pele mengambil gelas yang berisi jus, gelas itu langsung pecah. Orang tuanya berpikir mungkin gelas itu memang sudah retak. Wow. Di luar dugaannya, waktu dia ngangkat minuman jus itu langsung pecah guys. Ayahnya pun tertegun kenapa bisa jadi pecah. Scene kemudian berpindah ke sekolah, di mana saat Pele membuka pintu, gagangnya langsung terlepas. Seperti ditarik dengan sangat kuat. Apakah keanehan ini akan merugikan Pele? Kita lanjut ketika pelajaran olahraga. Gurunya meminta Pele menjadi lawan untuk mencontohkan sebuah pelajaran untuk melatih keseimbangan dan koordinasi anak-anak.
Pele terjatuh ketika gurunya mulai mendorong. Namun setelah jatuh berkali-kali, Pele akhirnya mengeluarkan kekuatannya. Ia berhasil menahan dorongan dan pukulan. Bahkan gurunya sampai terjatuh dan terdorong jauh. Dan gurunya pun terpental. Pele merasa tidak nyaman dengan keadaan itu dan ia langsung berlari keluar gedung olahraga. Saat Pele dalam perjalanan pulang, anak yang pernah Pele tolong saat dibully mengejarnya dan bertanya, bagaimana Pele bisa sangat kuat saat bermain bersama guru mereka tadi? Apakah Pele merupakan sebuah percobaan? Nah, teman-teman yang pernah dibully ini kayaknya merasa terkesan dengan kekuatan super yang dimiliki oleh Pele. Kemudian dia berbincang-bincang dan bertanya, mari kita lanjut. Rahasia pemerintah. Anak itu juga bertanya, apakah Pele pernah disambar petir atau mutan? Atau laba-laba radioaktif? Pele menjawab tidak pernah. Anak yang bertanya itu bernama Wilhelm. Dia tidak akan mengatakan pada siapapun jika Pele adalah seorang superhero katanya. Dan dia memberikan sebuah buku yang bertuliskan hero pada Pele. Namun tiba-tiba Pele menengok ke arah lain kemudian menatap seorang pria yang sedang mengangkat barang dari mobil. Pria itu pun juga balas menatap Pele. Wajahnya terlihat menakutkan. Siapa ya pria itu? Salam ya guys, seorang pria yang ditatap oleh oleh Pele dan berbalik arah juga menatap. Pele tersadar dan langsung pergi meninggalkan Wilhelm. Pada saat malam hari, Sin memperlihatkan pria yang dilihat oleh Pele tadi siang. Pria itu sedang melihat sebuah koran yang terdapat foto ayah Amanda. Ayah Amanda merupakan direktur perusahaan yang bernama Exo Farms. Sin berpindah pada Pele yang tiba-tiba datang menemui Wilhelm yang sedang membaca buku superhero kesukaannya. Pele langsung mengatakan ada seekor semut yang menggigitnya dan bertanya apakah Wilhelm bisa membantunya. Sepertinya Pele mulai menerima kekuatan yang ia miliki sekarang. Mendengar itu, Wilhelm sangat bersemangat. Wilhelm mengajak Pele untuk datang ke rumahnya. Saat berada di kamar, Wilhelm bercerita tentang kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh superhero. Sepertinya Wilhelm memang sangat mengerti tentang kekuatan dan kelemahan dari superhero. Wilhelm kemudian mulai membuka komputernya dan mencari tahu apa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki seekor semut. Setelah melihat sebuah video, Wilhelm menyuruh Pele untuk menggigit sebuah buku. Dan benar saja, Pele bisa menggigit buku itu. Wilhelm kemudian memeriksa penciuman Pele karena semut memiliki Luar biasa. Sudah mulai. Angel. Gitu nih. Kita lanjut lagi nanti. Sesuatu. Lanjut. penciuman yang tajam. Mereka juga menyiapkan kostum untuk Pele dan Wilhelm yang menjahitkan kostum itu untuk Pele. Ternyata Wilhelm ini adalah anak yang multitalenta. Sin kemudian memperlihatkan Pele yang berada di jendela lengkap dengan helm, pelindung siku, pelindung lutut, dan bantal yang diikatkan pada perut dan pinggangnya. Sedangkan Wilhelm melihat dari bawah. Karena semut jantan biasanya bisa terbang, maka mereka pun ingin mencobanya. Namun, Pele tidak berhasil terbang dan malah terjatuh. Sepertinya hanya sedikit semut jantan yang bisa terbang. Pagi, ayo bangun. Ada yang bisa Oke. membuat mereka mudah bangun. Nutella, dengan hazelnut pilihan dan coklat premium. Rasa yang unik dan lezat teroleh sempurna di roti. Nutella, mulai hari dengan bahagia. Di dalam kamar, Pele mulai mencoba topeng-topeng dan kostum yang cocok untuk dirinya. Dan tidak ada satupun yang... Amanda adalah perempuan yang anggun dan sedikit kalem, sedangkan Aida adalah kebalikannya. Dari cermin, tiba-tiba Amanda melihat seorang laki-laki yang berdiri di jendela kamarnya. Amanda pun berbalik dan berteriak. Mendengar suara teriakan saudaranya, Aida pun langsung datang ke kamar Amanda. Tapi sayangnya, Aida terlambat. Aida berlari keluar jendela melihat saudaranya yang diculik. Keesokan harinya di kelas, guru mengatakan bahwa Amanda dan Aida tidak masuk karena Amanda sedang sakit. Mendengar hal itu, Pele merasa sedih. Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang minta tolong. Tubuhnya bergelantungan pada gedung sekolah. Dengan cepat, Enboy menaiki tembok. Saat berhasil menolong, ternyata yang ia tolong adalah sebuah boneka. Ternyata Aida lah yang melakukan itu agar ia bisa bertemu Enboy. Jadi tokoh utamanya ini pahlawan supernya seorang bocah yang bernama Pele ini punya nama seperti Superman, Batman, dan ini Ant-Man, Smooth. Penelitian Flea dihentikan. Flea sangat marah dan mengancam Somerset supaya penelitian itu dilanjutkan. Tapi Somerset tidak peduli. Ibu Flea meninggal dan Flea mulai berencana untuk balas dendam. Flea memilih spesies yang berbeda yaitu kutu kepala pemakan darah. Flea menjadi kuat dan kekuatannya bertambah saat Milih kok kutu kecoa atau pakai ular kobra, ini kutu. ia meminum darah.
Flea mengatakan bahwa Pele digigit oleh seekor semut Hercules rekayasa genetika jenis terakhir. Berterima kasihlah padaku, kata Flea. Flea kemudian mengatakan Amanda hanya menyukai N-Boy. Dia bahkan tidak tahu bahwa Pele Norman itu ada. Dan teman Pele penggila komik, apakah Pele adalah teman yang dia inginkan? Pele si N-Boy termenung mendengar kata-kata Flea. Flea mendengar ada suara sirine mobil polisi. Flea kemudian mengatakan bahwa ia memahami diri Pele yang sebenarnya. Pele adalah semut kecil pengecut yang akan hancur di bawah kaki Flea. Pele tertunduk mendengar ucapan Flea. Terakhir, Flea mengucapkan sampai jumpa. Flea keluar dan bersiap untuk kabur, namun ia malah bertemu polisi. Flea pun langsung terbang. Scene kemudian memperlihatkan N-Boy yang termenung memikirkan kata-kata Flea tadi. Ia merasa apa yang dikatakan Flea memang benar. Untuk